Selamat datang di Saling Selang Pandang. Hari ini kita akan membahas sebuah rancangan sistem yang cukup ambisius ya untuk industri laundry, yaitu IQ Commerce. Intinya sih ini sebuah cetak biru untuk mengubah bisnis laundry rumahan yang seringkali berjalan tanpa standar menjadi sebuah ekosistem digital yang terintegrasi, hiperlokal, dan yang paling penting berbasis kepercayaan. Nah, dan disinilah letak inti perbincangan kita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah model survival of the fittest yang diatur oleh metrik performa yang sangat ketat dan sistem poin ini adalah sebuah kemajuan yang memang diperlukan untuk menstandarisasi kualitas layanan? Atau apakah pendekatan yang sangat terstruktur dan kaku ini justru berisiko mematikan usaha-usaha kecil yang tidak bisa beradaptasi dan malah menciptakan ekosistem yang dingin dan tidak manusiawi? Kalau saya melihatnya sebagai evolusi yang tak terhindarin. Menurut saya, kerangka kerja e-commerce yang ketat dan berbasis data ini, ya satu-satunya cara untuk membangun efisiensi dan yang lebih penting lagi, kepercayaan yang selama ini hilang dari konsumen. Sementara saya justru khawatir. Saya akan berargumen bahwa sistem ini, meskipun niatnya baik, bisa menjadi terlalu menghukum dan berpotensi merusak keragaman pelaku usaha laundry skala kecil, yang justru jadi tulang punggung ekonomi di lingkungan kita. Kalau begitu, izinkan saya memulai. Kita harus jujur mengakui masalah mendasar di industri ini, ketidakpercayaan. Berapa sering kita dengar keluhan pakaian hilang, luntur, atau berat timbangan yang dimanipulasi? Nah, IQ Commerce ini bukan sekedar aplikasi, ini jawaban langsung atas masalah-masalah itu. Sistem ini mengubah definisi nilai, bukan lagi soal berapa kilogram cucian, tapi soal kepercayaan pelanggan dan ketepatan logistik. Itulah mata uang barunya. Lihat saja fiturnya. Ada verified workshop yang memaksa mitra menunjukkan foto dan video asli tempat mereka bekerja. Jadi tidak ada lagi klaim palsu. Lalu ada fitur brilliant anti markup berat, di mana foto dari timbangan digital langsung terkirim ke aplikasi pelanggan saat itu juga. Ini mengakhiri praktik curang. Dan yang paling penting, digital wardrobe. Ini kayak membuat album foto untuk setiap pakaian pelanggan. Sebelum dicuci, klik kita foto. Tak berujung. Aturan main seperti 5-minute kill switch dan sistem poin kesehatan memang terdengar keras. Tapi itu adalah inti dari meritokrasi. Hanya yang paling serius, paling responsif, dan paling andal yang akan bertahan dan berkembang. Ini adil untuk konsumen dan adil untuk mitra yang benar-benar berkualitas. Saya paham sih logikanya, yaitu efisiensi dan membangun kepercayaan. Tidak ada yang salah dengan tujuan itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi mitra usaha kecil, ceritanya jadi sangat berbeda. Pendekatan survival of the fittest yang Anda sebut meritokrasi itu, bagi saya terdengar seperti pedang bermata dua. Mari kita ambil contoh nyata dari mekanisme yang Anda sebutkan. 5-minute kill switch. Di atas kertas, ini bagus untuk mengatasi mitra yang ghosting. Tapi mari kita bayangkan Bu Siti yang punya laundry kecil di sebuah gang. Dia adalah kasir, dia yang mencuci, menyetrika, sekaligus yang mengantar pesanan dengan motornya. Notifikasi pesanan baru masuk saat dia sedang di jalan mengantar cucian lain atau sedang membantu anaknya belajar. Dalam 5 menit, pesanan itu hilang begitu saja. Bagi sistem, ini efisiensi. Bagi Bu Siti, ini adalah sumber stres yang luar biasa dan terasa sangat tidak adil. Lalu sistem poinnya, kehilangan 5 poin karena tidak merespons, atau 2 poin karena membatalkan pesanan. Konsekuensinya bukan main-main, terutama fitur shadow ban. Toko yang skornya jatuh di bawah 50 akan disembunyikan dari peta sampai mereka membayar denda pemulihan. Tunggu dulu, ini mekanisme pembinaan atau hukuman yang mematikan. Alih-alih membantu Bu Siti beradaptasi dengan dunia digital, sistem ini justru membangun tembok tinggi yang mungkin tidak akan pernah bisa dia panjat. Jadi, solusinya untuk membangun kepercayaan adalah dengan sistem yang berbasis rasa takut. Takut skornya turun, takut di shadow ban. Bukan untuk menimbulkan rasa takut, tapi untuk menciptakan sebuah standar minimum yang bisa diandalkan oleh pelanggan. Tanpa standar yang jelas dan konsekuensi yang tegas, kita akan kembali ke titik awal. Pasar yang kacau dan tidak bisa dipercaya. Nah, inilah gunanya algoritma IQ Score. Ini adalah puncak dari objektivitas. Sistem tidak lagi merekomendasikan laundry berdasarkan siapa yang paling dekat saja atau siapa yang pasang iklan. Algoritma ini memberikan bobot yang sangat jelas.
jarak 30%, kecepatan respons 30%, visual dan kelengkapan info 25%, dan tingkat penyelesaian 15%. Hasilnya, pengguna tidak perlu lagi bingung memilih dari puluhan pilihan. Sistem akan memberikan satu rekomendasi terbaik yang disebut IQ Choice. Ini murni berdasarkan data kinerja, bukan perasaan atau bias. Ini adalah cara paling adil untuk memastikan bahwa mitra yang secara konsisten memberikan layanan terbaik adalah yang paling mudah ditemukan pelanggan. Ini demokrasi kinerja. Oke, bobotnya jelas. Tapi pertanyaan saya, bagaimana algoritma ini mengukur sesuatu yang tidak kuantitatif? Ketergantungan total pada skor tunggal seperti IQ score ini justru berbahaya. Kita mereduksi sesuatu yang kompleks dan penuh nuansa menjadi sekedar angka. Kualitas sejati tidak selalu bisa diukur dengan kecepatan respons. Misalnya, ada sebuah laundry keluarga yang sudah beroperasi puluhan tahun. Keahlian utama mereka adalah menangani kain tradisional yang rumit seperti batik tulis atau songket. Mereka butuh waktu lebih lama untuk memeriksa setiap helai kain, memastikan penanganan yang tepat. Dalam metrik speed score Anda, mereka pasti akan selalu kalah. Apakah keahlian khusus seperti itu masuk dalam komponen visual dan kelengkapan info, atau sama sekali tidak dinilai oleh sistem? Tentu saja, itu bisa dimasukkan dalam deskripsi dan foto di profil mereka yang masuk dalam komponen visual dan kelengkapan info. Tapi kita harus realistis. Untuk 99% pengguna, yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa cucian jeans dan kemeja mereka akan kembali bersih, tepat waktu, dan tidak hilang. Kecepatan respons adalah proksi yang sangat baik untuk profesionalisme dan keseriusan mitra. Jika sebuah toko bahkan tidak bisa merespons pesanan dalam waktu yang wajar, bagaimana pelanggan bisa percaya mereka akan menangani pakaiannya dengan baik? IQ Score dirancang untuk melayani mayoritas kebutuhan pasar, yaitu keandalan dasar. Tapi disitulah masalahnya. Dengan memprioritaskan metrik yang mudah diukur seperti kecepatan, sistem ini secara tidak langsung mendorong semua mitra untuk fokus pada hal yang sama, optimasi skor. Jawab secepat mungkin, unggah foto sebanyak mungkin, selesaikan pesanan secepat mungkin. Fokusnya bergeser dari esensi layanan, yaitu pakaian yang bersih dan terawat dengan baik, menjadi sekedar permainan untuk mengalahkan algoritma. Kualitas yang butuh waktu dan ketelitian yang tidak bisa diukur dengan stopwatch, ujung-ujungnya justru terpinggirkan. Kita akan mendapatkan banyak laundry yang cepat, tapi belum tentu baik. Saya kurang setuju. Kualitas yang buruk pasti akan tercermin pada tingkat penyelesaian dan ulasan pelanggan yang juga menjadi bagian dari skor. Tapi mari kita beralih ke aspek lain yang menurut saya justru sangat memberdayakan mitra, yaitu model bisnisnya. Ini poin yang sangat krusial. IQ Commerce tidak mengambil potongan komisi dari setiap transaksi, 0%. Seluruh pendapatan dari jasa laundry masuk 100% ke kantong mitra. Ini memungkinkan mereka menjaga harga tetap kompetitif. Pertanyaannya, dari mana platform dapat uang? Sumbernya sangat transparan. Pertama, biaya langganan SaaS bulanan untuk menggunakan sistem manajemen kasir canggih mereka. Kedua, biaya opsional untuk mendapatkan verified badge, lencana yang menunjukkan bahwa workshop mereka sudah diverifikasi langsung, dan ini akan meningkatkan prioritas mereka di pencarian. Ketiga, penjualan token broadcast bagi mitra yang ingin sesekali melakukan promosi di radius tertentu. Model ini memberikan mitra kontrol penuh atas pendapatan mereka sambil menyediakan alat-alat modern untuk mengembangkan bisnis. Ini bukan eksploitasi. Ini adalah kemitraan sejati. Anda menyebutnya pemberdayaan, tapi saya khawatir model itu bisa dengan sangat mudah berubah menjadi struktur pay to win. Mari kita bedah lebih dalam. Adanya biaya untuk verified badge yang secara eksplisit memberikan prioritas pencarian dan token broadcast untuk promosi instan, ini menciptakan sebuah arena kompetisi yang tidak seimbang sejak awal. Bayangkan sebuah jaringan laundry besar dengan modal kuat. Mereka bisa dengan mudah membayar untuk lencana verifikasi di semua cabangnya dan secara rutin membeli ratusan token untuk membanjiri satu area dengan promosi mereka. Sementara itu, laundry milik Bu Siti tadi, yang mungkin kualitas layanannya jauh lebih superior tapi tidak punya anggaran pemasaran, akan tenggelam. Visibilitasnya akan selalu kalah. Ini secara langsung bertentangan dengan semangat meritokrasi dari IQ Score yang Anda banggakan. Kalau visibilitas bisa dibeli, maka pada akhirnya ini bukan lagi soal siapa yang terbaik, tapi soal siapa yang punya uang paling banyak. Tunggu dulu. Anda menyederhanakan masalahnya. Verified badge itu bukan sekedar stiker yang bisa dibeli.
ada proses verifikasi fisik di mana tim e-commerce harus datang dan memastikan tempat usaha itu nyata, bersih, dan sesuai standar. Jadi, ini adalah filter kualitas, bukan sekedar jalan pintas berbayar. Dan token broadcast itu alat pemasaran. Di dunia offline pun, bisnis yang beriklan lebih banyak akan lebih dikenal. Platform ini hanya menyediakan alatnya secara digital. Pada akhirnya, jika layanan mitra yang beriklan itu buruk, EQ score mereka akan tetap jatuh dan pelanggan tidak akan kembali. Uang tidak bisa membeli ulasan bagus atau tingkat penyelesaian order yang tinggi. Skor kinerja tetap menjadi wasit utamanya. Tapi, bukankah visibilitas adalah langkah pertama yang paling penting? Jika toko Anda bahkan tidak muncul di halaman pertama karena kalah prioritas dari yang berbayar, sebagus apapun layanan Anda, tidak akan ada yang tahu. Ini menciptakan lingkaran setan. Untuk dapat pelanggan, Anda butuh visibilitas. Untuk dapat visibilitas, Anda butuh uang. Ini bisa jadi penghalang besar bagi pemain baru atau pemain kecil yang berkualitas. Jadi, pertanyaan saya, di mana batas antara alat pemasaran opsional dan kebutuhan untuk bertahan hidup dalam ekosistem digital yang kompetitif ini? Garisnya terlihat sangat tipis. Garis itu dijaga oleh algoritma IQ score yang tetap membeli bobot besar pada kinerja aktual. Tapi mari kita beralih ke poin lain yang menurut saya paling jelas menunjukkan semangat pemberdayaan, yaitu strategi harga terdesentralisasi atau geopricing. Sistem ini sangat cerdas. Ia menyadari bahwa ekonomi itu bersifat hiperlokal. Biaya operasional, sewa tempat, upah minimum, dan daya beli di Jakarta Selatan sangat berbeda dengan di pinggiran kota Depok. Alih-alih memaksakan satu standar harga untuk semua yang akan merugikan salah satu pihak, algoritma IQ Commerce justru menganalisis dan menyesuaikan standar harga pasar per kecamatan. Ini memungkinkan mitra untuk menetapkan harga yang masuk akal, kompetitif, dan relevan dengan kondisi pasar lokal mereka. Ini adalah bentuk pemberdayaan nyata yang mencegah persaingan harga yang tidak sehat. Saya tidak yakin dengan kerangka berpikir itu. Apa yang Anda sebut sebagai desentralisasi, itu pada dasarnya masih merupakan bentuk kontrol terpusat yang dibungkus dengan bahasa yang lebih halus. Frasa kuncinya adalah aplikasi yang menyesuaikan standar harga pasar. Artinya, tetap ada tangan gaib algoritma yang menetapkan sebuah patokan, sebuah standar. Meskipun tujuannya baik, ini berpotensi membatasi kreativitas dan otonomi mitra sebagai pengusaha. Bagaimana jika seorang mitra ingin berinovasi? Misalnya, menawarkan model langganan bulanan di mana pelanggan bisa mencuci tanpa batas dengan harga tetap, atau membuat paket loyalitas yang kompleks, atau memberikan diskon super besar untuk jenis pakaian tertentu yang sedang tidak musim. Apakah model-model bisnis kreatif seperti itu akan dihambat karena tidak sesuai dengan standar harga per kilogram yang ditetapkan oleh sistem? Itu argumen yang menarik, tapi saya melihat standar itu bukan sebagai kungkungan, melainkan sebagai pagar pengaman. Pagar pengaman bagi konsumen agar tidak ada mitra yang tiba-tiba memasang harga yang tidak masuk akal. Dan juga pagar pengaman bagi mitra itu sendiri agar tidak terjadi perang harga besar-besaran yang bisa menghancurkan profitabilitas semua pemain di satu area. Sistem memberikan sebuah koridor harga yang wajar berdasarkan data pasar, tapi di dalam koridor itu, mitra masih punya kebebasan. Ini bukan tentang membatasi inovasi, tapi tentang menciptakan pasar yang stabil dan sehat. Tapi stabilitas yang dipaksakan dari atas seringkali membunuh dinamisme dari bawah. Dengan menetapkan standar, bahkan jika itu per kecamatan, sistem secara tidak langsung mendikte bagaimana mitra harus menilai layanan mereka. Ini mengurangi otonomi mereka sebagai pengusaha independen. Mereka didorong untuk bersaing dalam parameter yang sudah ditentukan oleh platform, bukan berdasarkan keunikan mereka sendiri. Ini mungkin menciptakan pasar yang rapi, tapi juga pasar yang seragam dan mungkin membosankan. IQ Commerce menawarkan sebuah kerangka kerja yang solid untuk menyembuhkan penyakit kronis di industri laundry, ketidakpastian, ketidakpercayaan, dan ketidakandalan. Ini dicapai melalui standarisasi, keamanan aset pelanggan, dan kepastian layanan. Aturan yang ketat dan sistem performa yang terukur itu bukan dirancang untuk menghukum, tapi untuk menegakkan standar yang lebih tinggi. Ini adalah evolusi yang mungkin menyakitkan tapi perlu untuk menciptakan pasar yang lebih sehat, dapat dipercaya, dan pada akhirnya lebih menguntungkan bagi semua pihak, baik konsumen maupun mitra, yang mau berpartisipasi secara profesional. Di sisi lain, meski niat untuk transparansi dan kepercayaan itu sangat mulia,
Implementasinya yang sangat terstruktur dan berorientasi pada penalti ini berisiko menciptakan ekosistem yang kaku, tidak inklusif, dan terasa dingin. Pertanyaan fundamental yang bagi saya belum terjawab adalah, sejauh mana efisiensi yang didikte oleh algoritma boleh mengorbankan fleksibilitas, nuansa, dan aspek manusiawi dari sebuah layanan yang pada dasarnya sangat personal dan hiperlokal. Kita mungkin akan mendapatkan efisiensi dan standarisasi, tapi bisa jadi kita kehilangan jiwa dari usaha-usaha kecil yang membuat lingkungan kita hidup. Dialog kita hari ini benar-benar menyoroti adanya sebuah tegangan fundamental ya, antara kebutuhan akan standarisasi terpusat demi melindungi konsumen, dengan pentingnya menjaga otonomi dan keragaman para pelaku usaha di era transformasi digital ini. Keduanya adalah tujuan yang baik, tapi seringkali saling menarik ke arah yang berlawanan. Tepat sekali. Cetak biru e-commerce ini menjadi studi kasus yang menarik tentang betapa rumitnya merancang sebuah ekosistem digital yang ingin adil dan efisien secara bersamaan. Jelas bahwa setiap fitur yang dirancang untuk menjadi